Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa limuallimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursyidina wa liulamaina wa limuassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li awliyati sa'ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi muallif musannif kitab Bulughul Maram al-alim al-alama al-hafidh Syekhul Islam al-Muhaddis Imam Ibnu Hajar al-Asqalani asy-Syafi'i al-Asy'ari rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil Mahad Tebu Ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil Mahad Darul Ulum Joson Jombang ajma'in, wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim radhiyallahu anhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majlis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidznillah wa ridallah. Lahumul Fatihah.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Tambah suwe awak tambah tua, tambah suwe umur tambah sudah, tambah dunya lali sing kuasa, tambah dosa mlebu neraka. Semaya tua durung karuan, umurmu dawa. Aja ngaji semaya soge, durung soge nyawa wis mulih. Sang istiqomah. Ya Allah Gusti kula nyuwun menawi pecah husnul khotimah. Amin ya Allah. Amin ya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin Kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam setiap hari Rabu ba'da Isya di Mushola Nurul Huda, Indro, Kepemas, Gresik, Jawa Timur. Mudah-mudahan khususnya yang hadir fi hadzal majlis mendapatkan, dan umumnya yang mendengarkan dan yang menonton via online, mudah-mudahan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wassalamah wassa'adah wasyafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati dalam hati golek ilmu lillahi ta'ala. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, halaman 26 hadis yang ke-63. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas bin Malik, dan diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik Al-Ansari Al-Khazraji radhiyallahu ngridani sapa Allahu Gusti Allah anhu marang sahabat Anas bin Malik, anan nabiyya sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihtajama berbekam sapa Nabi wasalla, kemudian salat dan salat sapa Nabi, walam yatawadda, dan ora wudu sapa Kanjeng Nabi. Akhrajahu ngetokna ing hadis sapa Ad-Daraqutni, Imam Ad-Daraqutni. Para hadir rahimakumullah, niki hadis pendek tapi perlu banyak penjelasan tentang terkait isi, perawi dan kandungan hadis. Hadis ini riwayat dari sahabat Anas bin Malik Al-Khazraji Al-Ansari radhiyallahu an. Beliau wafat tahun 709 Masehi di Basrah, Irak. Kalau panjenengan dalam kitab-kitab hadis atau buku-buku hadis tidak menemukan nama Anas bin Malik, maka nama beliau panggilannya adalah Abu Hamzah. Abu Hamzah. Dan ibu beliau itu seorang wanita yang sangat solehah, sangat zuhud, zuhud dunia, mengutamakan akhirat. Dan Anas bin Malik ini wafat pada tahun 709 Masehi di Basrah, Irak. Sering saya sampaikan bahwa tingkatan perawi sahabat dari hadis para sahabat yang terbanyak itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu an yang wafat tahun 678 Masehi di Jannatul Baqi, Madinah. Beliau merawikan hadis sebanyak 5.374 hadis. Nomor 2, riwayat dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an yang wafat tahun 693 Masehi, dimakamkan di Asyari Asyhada Makkatul Mukarramah dengan jumlah 2.630 hadis. Yang nomor 3 baru sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang wafat tahun 709 Masehi di Basrah, Irak dengan jumlah hadis 2.268 hadis. Baru Ibu Aisyah, Sa'id Jabir bin Abdullah, kemudian Sa'id Al-Khudri dan seterusnya. Nah, sering kita sampaikan riwayat Anas bin Malik saking seringe kathah riwayate. Cuma kula kepingin cerita tentang ibuke Anas bin Malik sing solehah,
sing bernama Ummu Sulaim. Sebab rata-rata nyon sewu Bu, le anake soleh, le anake solehah, le anake manfaat dunia akhirat, iku yakin di belakangnya ada ibu yang solehah. Nggih, rata-rata sampean tingali ulama-ulama gede, contoh Gus Dur, contoh Hasyim Asy'ari, Kiai Samsul Arifin, Kiai Punimale, Kiai Dalhar Watu Congol, Kiai Abdul Karim Riboyo, Kiai Jazuli Peloso, Gusmi dan sebagainya, Kiai Mas Siddiq Jember, kuatah rata-rata ibuke solehah. Lale kepengin anak panjenengan solehah, minimal panjenengan selaku orang tua ya khusus ibu niku dados solehah terlebih dahulu. Niki syarat niki. Le ono wong tua kok mursal atau kelakuannya gak apik tapi anak apik, itu adalah kehendak Gusti Allah. Tapi rata-rata le anak soleh atau soleha dadi wong gede, wong manfaat nak masyarakat, nak agama bangsa, itu rata-rata ibuke solehah. Niki lho ya apa Pak Yai, Pak Ustadz, ya Mbah, ya apa anakku sok soleh soleha, nah, tak kei jimat. Jimat niku siji sing di rumat, nggih. Lah niki jimat. Niki para hadir rahimakumullah. Tapi ibunya Anas bin Malik ini yang masyhur nama panggilannya Ummu Sulaim, nggih, panggilannya Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ketika Kanjeng Nabi itu hijrah ke Madinah, maka ibunya Anas bin Malik ini salah satu perempuan Madinah yang pertama kali masuk Islam. Walaupun suaminya yang bernama Malik An-Nadhr ini masih kafir atau musyrik. Ya. Nah, di dalam buku yang lain, kalau panjenengan nggak menemukan nama Ummu Sulaim, nama beliau banyak, Pak. Karena para ulama sejarah ini berbeda namanya, ya. Ada yang mengatakan ibunya Anas bin Malik namanya Sahla. Ana sing ngalani namanya Namilah, ya. Ana sing ngarani Romiso atau Rumaiso. Ana sing ngarani Malikah. Wallahu alam, terserah, ojo protes. Niki kajiannya ulama-ulama perawi atau apa perawi dari tokoh-tokoh hadis. Nah, ketika Ummu Sulaim masuk Islam, suaminya yang bernama Malik bin An-Nadhr masih musyrik. Akhirnya ya Ummu Sulaim ini menjadi korban KDRT. Napa Bu? KDRT. Wis singkat panjang ceritanya singkatnya. Kemudian Malik bin An-Nadhr niki napa pergi ke Syam, ke Suriah. Di tengah perjalanan beliau terbunuh oleh musuhnya, mati Bu. Ya. Nah, ketika mendengar suaminya meninggal, maka inilah yang kemudian harus menjadi rujukan para ibu-ibu saat ini. Napa? Gak kawin maneh. Napa? Ummu Sulaim mengatakan, saya demi Allah, saya akan mendidik Anas bin Malik sampai usia persusuan saya, dan demi Allah saya akan nikah lagi. Andai kata nikah lagi, saya akan membimbing anak saya Anas bin Malik sampai menjadi orang terhormat, orang baik, orang berakhlak sampai dewasa, baru saya nikah lagi. Oh ngoten Bu, ibu Anas bin Malik. Sinten mawon ditinggal bojone, ayo niru Ummu Sulaim, didik anake, fokus nang anake, nggih. Nah niki wonten ceritane. Nah, niki riwayat yang disampaikan oleh ulama tabi'in yang bernama Imam Thabit Al-Bunani Al-Basri rahimahullah, sing wafat tahun 744 Masehi. Dan Imam Thabit Al-Bunani ini termasuk kalangan tabi'in yang waliullah, dan beliau sahabat karib sekaligus murid dari sahabat Anas bin Malik, dan mengabdi atau mengiringi perjuangan Anas bin Malik selama 40 tahun. Loh, 40 tahun Pak ngabdi. Jenengan kali kula
ngabdina NU paling ya 20 tahun. 15 tahun, 10 tahun. Niki sahabat Al-Bunani sampai 40 tahun ngabdi no sahabat Anas bin Malik. Para hadirin rahimakumullah, dan ketika menganjak balik ya, Ummu Sulaim ini menyerahkan kepada Nabi untuk menjadi pelayannya. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, rata-rata orang Madinah memberikan hadiah dumateng Kanjeng Nabi. Ono sing ngai hadiah unta, ono sing ngai hadiah emas perak, ono sing hadiah napa malih? Jaran, hadiah macam-macam. Lah berhubung Ummu Sulaim ini wong gak duwe, Bu, mau melarat, gak duwe apa-apa. Lah kemudian Anas bin Malik diajak sowan nang Kanjeng Nabi, sehingga Ummu Sulaim mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tidak bisa memberi sampaian apa-apa, tapi saya menyerahkan semuanya anak saya untuk membantu perjuangan panjenengan." Usia 10 atau mengatakan 13 tahun dikekno nang Kanjeng Nabi. Akhirnya mengabdi, Pak. Mengabdi dumateng Kanjeng Nabi, menjadi khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah Kanjeng Nabi niku lek nyeluk khadime mboten jenenge, Pak. Ya, rata-rata lek anake arek enom luwih enom to Kanjeng Nabi diceluk anakku. Anakku. Lek khadime Kanjeng Nabi luwih tuwa to Kanjeng Nabi diceluk bapakku. Lah sing wedok luwih tuwa ibuku. Lah sing enom adikku. Lah ni. Jadi kok oleh mentang-mentang dari juragan ya, dari juragan celuk bejo, jo. Mas bejo, dik bejo. Niku niru sunai Kanjeng Nabi. Sehingga Anas bin Malik pernah mengatakan, selama saya mengabdi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun, tidak pernah Kanjeng Nabi menyebut nama orang dengan namanya. Nih, ini bentuk apa? Litahiyah, penghormatan. Niki sunnah, Pak. Sunnah. Niki para hadirin rahimakumullah. Sehingga karena jasa itulah Anas bin Malik ketika diserahkan kepada Kanjeng Nabi niku merasa bahwa didikan ibunya semenjak bayi sampai serahkan kepada Kanjeng Nabi luar biasa. Sehingga Anas bin Malik dalam setiap doanya itu selalu mendoakan ibunya. Bahkan di luar sholat pun beliau sering mendoakan ibunya. Apa doanya? Ya Allah, ibu saya telah memberikan pendidikan terbaik, makanan dan sebagainya, pengorbanan terbaik untuk saya. Maka saya minta kepadamu ya Allah untuk memberikan pahala terbaik untuk ibuku. Ngoten. Karena ibuku menjaga saya dengan baik. Terus dilakukan doa itu. Lupa kasih cara Arab, cara Jawa, cara Indonesia, cara Madura nggih saged, Pak, monggo. Monggo. Jadi setiap sholat didoakan ibunya, ya, didoakan ibunya. Niki sunnah Kanjeng Nabi. Lah karena kemuliaan inilah kemudian nopo Anas bin Malik selain didoakan Kanjeng Nabi juga mendapat barokah Kanjeng Nabi, juga mendapat nopo kemuliaan karena mendoakan ibunya setiap ba'da salat dan setiap setiap waktu ketika ingat ibunya. Dan selalu Anas bin Malik berziarah kepada makam ibunya. Jadi ziarah niku monggo, nggih. Niki adalah perilaku atau perintah Kanjeng Nabi, juga perilaku sahabat-sahabat Kanjeng Nabi. Lah sing ana ngakoni ngukumi ziarah kubur syirik, kurang kental kopine. Ya, niki Pak, perlu dijawab ngoten niki biar tidak salah paham. Tapi sing soro lek salah paham seisok dibenerno, tapi lek fahamnya salah yang sulit dirubah. Niki. Nah niki para hadirin rahimakumullah. Sehingga saking solihahnya ibunya Anas bin Malik, maka terkenal Pak, masyhur sak Madinah, masyhur. Maka salah satu petinggi Madinah yang masih belum Islam, ini versi lain ya, itu yang namanya Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu an.
Si wafat tahun 655 Masehi di Baqi Madinah. Itu niat melamar Ummu Sulaim dengan membawa berapa katip kotak-kotak emas dan perak. Ya, ngelamar dengan harta benda yang banyak. Apa jawaban Ummu Sulaim? Memang benar saya sudah lepas Anas bin Malik, serahkan kepada Kanjeng Nabi. Tetapi untuk kamu lamar saya masih bisa belum menerima. Saya tidak butuh harta panjenengan. Saya hanya butuh sampeyan hadiahkan saya sampeyan masuk Islam. Niki Ummu Sulaim. Loh, gak gelem tak dunya iki kan, emas perak pakaian apik-apik, enggak butuh aku. Jawabane Ummu Sulaim. Coba sakniki terus pundi, Bu? Bu, kalau ngelamar anak panjenengan niki wonten ngeten-ngeten kurang akeh, Pak. Agak sing ngelamar. Wah, ini kan. Jadi Ummu Sulaim enggak butuh dunia. Cuma satu syaratnya, panjenengan berikan hadiah untuk saya masuk Islam. Nah, kemudian Abu Thalha, siapa yang bisa membimbing saya masuk Islam? Datangi Kanjeng Nabi. Ya, ditarangi. Yo abot, Pak, wong asale gak seneng Kanjeng Nabi. Yo syarat saking cintanya dilakoni. Sesuatu yang dibenci, Bu, nyun sewu, pengalaman sing tua-tua niki. Sesuatu yang dibenci, lek kadung cinta dadi gampang, dadi enteng ngoten. Ya, contoh jodohe Sumatera mereka adoh. Saya durung jodoh, waduh niki. Lek jodoh, alah sakilan tok HP. Tok HP sakilannya. Lah, kemudian datanglah Abu Thalha ke Kanjeng Nabi, Pak. Waktu niku Kanjeng Nabi kumpul para sahabat, kumpul. Inilah salah satu kelebihan Kanjeng Nabi. Para sahabat, nanti kita ada tamu yang namanya Abu Thalha. Tolong jangan dimarahi, sebab nanti dia matanya berbinar-binar bukan karena marah, karena semangat Islam tidak dibolah matanya. Kanjeng Nabi ngerti sadurunge winara. Lek kita ngerti sadurunge pinara. Duduk winara ngene. Akhirnya toko teman Abu Thalha niki, Pak, takon duki, assalamu, yo gak salam durung Islam. Wahai ya Muhammad ya kan. Akhirnya lungguh. Singkatnya Abu Thalha masuk Islam. Akhirnya nikah dengan Ummu Sulaim. Dan ketika Ummu Sulaim dinikah oleh Abu Thalha, diberi lagi mahar atau pemberian sing biyen kon tolak. Tetap tidak mau. Coba kita kalian jenengan eman sampai di mercy ditolak yang biasa kan ngoten eman. Akhirnya tadi mercy kill. Akhirnya ditolak, oke. Ya. Ditolak. Ya Abu Thalha oke, Pak. Lek balik cara wong sugih ben Madinah, gengsi. Akhirnya dikasihkan pada perjuangan Kanjeng Nabi. Lah malam pertama nyun sewu niki riwayat niki Anas bin Malik anake sendiri tau niki. Nggih. Malam pertama ibuku niku Masya Allah berias cantik sekali. Saya belum pernah melihat ibuku secantik ini ngono Anas bin Malik niku. Cok tuwa sadise niku. Akhirnya nyun sewu nggih. Malam pertama setelah berapa minggu bulan ngomong Ummu Sulaim, apakah Abu Thalha, apakah kamu ridho kalau anakmu tidak ada? Maksudnya keguguran. Marah Abu Thalha, kata asli nih, kan? Pemudina Arab. Tapi kemudian jangan marah. Ini takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nangis Abu Thalha, Pak. Waduh, no sahabat lanang sing mantan veteran perang Badar iso nangis. Nah, ya. Akhirnya sowan Kanjeng Nabi, ya Rasulullah. Yes, contohnya ngene singkate, kula nyuwun berkah panjenengan. Mugi-mugi benjing gak gugur maneh anak kula nih. Ya akhirnya ditungano semoga Allah memberkaimu dalam malam-malam yang kamu lakukan. Duh, terbukti akhirnya meteng malih, akhirnya punya anak sehat walafiat. Nah, setelah lahir langsung dibawa ke Kanjeng Nabi. Ngoten ceritane. Langsung digawa ke Kanjeng Nabi, Pak. Digawa Kanjeng Nabi. Lah, apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi? Ya, kemudian Anas bin Abu Thalha meminta berkah agar mentahnik ya anaknya dan memberi nama tasmiyah.
Akhirnya Nabi memberikan nama Abdullah bin Abu Thalhah radhiyallahu an. Ya. Nah, ini sahabat Kanjeng Nabi tapi cilik, ya. Tapi Uman ketemu Kanjeng Nabi. Nah, jadi kalau misalnya panjenengan punya anak kemudian dibawa ke kiai atau ulama yang alim, itu boleh. Boleh. Minta nama kepada orang alim atau kiai atau ulama boleh. Sebab Nabi berkali-kali juga didatangi para sahabat, bahkan luar negara datang minta nama dari Kanjeng Nabi. Niki, jadi boleh. Bahkan ada riwayat dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, ya, yang wafat tahun 665 Masehi di Baqi Madinah. Itu pernah saya ketika anakku lahir, saya bawa langsung ke Kanjeng Nabi. Dan kemudian Nabi memberi nama Ibrahim bin Musa al-Asy'ari. Ya, ini nama dari Kanjeng Nabi. Kemudian ditahnik. Semur tahnik, Pak. Semur tahnik. Tahnik semur. Wong Jawa napa arene? Lek bayi disekoki madu utawa kurma halus niku. Napa namine, Bu? Tahnik. Taknik nggih. Tahnik nggih, wodo berarti. Cara Arabe tahnik nggih. Nah, napa tahnik niku? Niki sunnah Kanjeng Nabi, Pak. Rata-rata wong lairno anake diadzani diqomati pun. Gitu. Padahal ketika bayi baru lahir ada 7 sunnah Kanjeng Nabi. Jarang pun dilakoni niki. Pokoknya bayi lahir bapake gak iso adzan, gak iso qomat, yo tolong wong liya. Lah kok wong liya kok adzan piye ne anake dhewe. Lah kan kalau anjurkan kepada para bapak sekalian, calon bapak, ya, sebelum anak lahir belajar adzan, belajar iqamah. Nggih, mboten napa-napa. Sae niku sungkan, Pak. Krungu maratuwa, ya. Bapak sok adzan senau, iqamah senau. Mboten napa-napa. Takone maratuwa. Apa kok belajar? Jawab, biar lebih mantap. Nah, adzan lali lucu nggih. Niki. Nah, tahnik niku apa? Jadi bapake yes, bapak gak gelem mbae. Nggih, mbae. Ya, kalau bisa laki-laki, kalau bisa, kalau gak bisa ya perempuan tak apa-apa, mbae ya. Kemudian mengunyah kurma. Lek sing sae kurma namine kurma kuning napa namine? Kurma kuning sisa ini lho, kurma tamer ya, kering kuning ini. Lek mboten wonten kurma basah ya, kurma basah rutop namanya. Jenengan lek tumbas kurma apa namanya, tamer yang kering atau kurma rutop yang basah. Lek ana kurma dari para ulama kita termasuk terus Imam Hajar Al-Asqalani pengarang kitab niki niku sing penting sing manis tetapi tidak dari yang terbakar. Contoh apa? Kismis, madu. Nah niki boleh yang manis. Niki tahnik. Lek kurma dikunyah sampai lembut nggih dikunyah. Ya, lek saged nggih bapake sikatan sik, Bu. Kuwatir ana sikatan sing resik lah, kemu-kemu sik dikunyah sampai lembut. Tapi sak kurma aja kabeh dilebokno bayune keleleken, Bu. Titik mawon ya, titik mawon nggih jempol, lihat ya, jempol dilepet titik, dikepai baru dilebokno no langit-langite bayi mulut. Ya bismillahirrahmanirrahim ya, nggih dungane Ibnu Abbas niku Allahumma faqihu ya fiddin wa alimhu ta'wil boleh. Allahumma barik fi, Allahumma barakallahu fi boleh. Pokoke ndonga lah nggih, didungano Allahumma rabbana hab lana min azwaj boleh. Monggo kok ana donga khusus ya. Sholawat nggih monggo. Dilebokno langit buka, dilebokno langit pelan-pelan diputer ten langit-langit lho nggih. Puter pelan-pelan sampai rata. Lah pun niku jenenge tahnik nggih, tahnik. Nah, wis cek semar ngeten. Lek bayi baru lahir, tahnik niku saged setelah mengadani atau qomah atau sebelum diadani dan diqomah, terserah panjenengan nggih. Cuma ada sunnah Kanjeng Nabi yang sering ditinggalkan kita. Yang pertama, ketika bayi lahir itu apa?
tahnik boleh dulu atau terakhir ya, itu mengadzani di telinga napa? Telinga kanan. Tapi ojo banter. Soalnya kupinge bayi lahir iku sik krungu pisan swara bapake ngoten. Lek kuwatir suarane banter, kuwatir gendangnya pecah. Pelan-pelan sementing jelas. Jare guru kula, lek ngandani bayi ya itu walaupun gak banter tapi diusahano jelas. Yang kedua, setelah azan maka dianjurkan doa setelah azan. Yo nang kupinge anake sing tengen niku aja ditinggal, Pak. Niki jarang nggih. Nggih, ayo ngaku mawon. Mari ngadani donga setelah azan dilafalkan juga cek krungu kupinge. Baru pindah telinga kiri maca iqamah. Setelah iqamah panjenengan pindah nang kuping tengen. Napa? Maca Al-Ikhlas. Peng pisan monggo, peng 3 nggih monggo. Dilanjut Al-Qadar. Peng 3 monggo, peng 7 monggo. Sebelah tengen nggih, tetep tengen. Niku tolong dicatat niki. Niki anjuran para ulama. Niki amaliyah ulama salaf niki, nggih. Iki pun ijazah umum kali para ulama kita. Nah, kemudian setelah itu ya ndonga, Pak. Napa ndonga? Sakarep sampean ndonga terserah. Sepenting Jawa kena, Arab kena, ya saking Nabi nggih kena sakarepe. Allahumma jalu baron taqiyan rasyidan wambidhu fil Islam nabatan hasanan. Wis napa tunggu liyane sakarepe nggih. Kemudian tawassul dumateng Kanjeng Nabi terakhir. Napa tawassule? Ya Rasulullah. Kayak omong-omongan gak Kanjeng Nabi, Pak. Ya Rasulullah, umat engkau, anakku, umat engkau telah lahir, ya. Maka perantaramu ya Allah, ya, dengan keberkahanmu ya Rasulullah, muga-muga asal barokah Kanjeng Nabi, anakku oleh cahaya nur dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperkenalkan kepada Kanjeng Nabi. Lu tasarendi. Wow. Ono ceritane wae kita ulama, Pak. Nggih. Nah, makanya ngoco-ngoco kudu lengkap, nggih. Baru terakhir sendiri tutup dengan doa perlindungan, nggih. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Atau bismillahirrahmanirrahim atau juga yang lain. Wa inni wa'idzu bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim sakarepe. Paham nggih? Nah iki dieling-eling, nggih, dieling-eling. Dicatet lah iso, nggih. Catat. Ojo kemudian ketika anak lahir golek WA, nggih. Pak Ji, dungane wingi apa Ji? Wes lak teleponi liyane anake kan diapalno. Niki para hadirin rahimakumullah, nggih. Makanya itu adalah sunnah ketika mentahnik bayi yang baru lahir, nggih. Maksud hadis para hadirin, hadis niki tentang al-hijamah, bekam nggih. Al-hijamah atau bekam. Kalau alat untuk bekam namanya alatul hajmi. Wadah bekam namanya al-mihjam, ya, al-mihjam. Kalau berbekam ihtajama. Hadis niki Nabi mengatakan ihtajama, berarti Nabi sedang berbekam. Nabi berbekam. Cantuk, napa basa liyane? Cantuk, bekam. Napa? Basa liyane bekam, cantuk. Nah, itu prosesnya al-hijmu, menyedot, ngisap darah yang kotor, toksik, ya, darah kotor atau toksik. Nah, intinya al-hijamah ngeten, al-hijamah atau bekam atau cantuk itu adalah menghisap dan mengeluarkan darah yang kotor atau mengandung racun, ya, melalui permukaan kulit dengan teknik-teknik tertentu. Makanya wong lek bekam kudu ahli. Lek gak ahli malah gak karuan. Ya, tanggal piro apike bekam, titik-titik pundi sing dibekam. Ketika watuk titik pundi dibekam. Ketika napa pegel titik pundi dibekam. Lek cara dokter
general check up. Nah, pundi mawon titik dibekam. Kedah semeret niku, Pak, ahli bekam. Mboten ngawur, nggih. Lah alurnya sederhana sebenarnya, alatnya macam-macam, nggih. Lah jenengan ten pundi mawon tumbas alat bekam pun lengkap saniki eco. Ya. Rumen mboten damel alat mangkok niku, nggih. San rumen kar napa? Nggih, sundange napa niku? Kebo niku dibolongi diiris pocoke, disebul, disedot ya, diselat dhisik, sedot, kemudian macam-macam. Niki bekam macam-macam alat ya, Pak. Cuma sakniki bekam alate canggih, nggih. Rata-rata saking Cina Arab sakniki alate bekam. Tapi wonten saking Arab. Jadi niku pengeluaran darah kotor dari kulit melalui hisapan dan penarikan. Jadi di bekam sedot cek ya, sedot di napa? Sedot srek ya. Wis melentuk ngono nggih, apa? Untuk disiseti. Ono gawe silet, ono gawe kok pulpen kan. Tuk nih. Baru disedot malih, nggih. Sedot malih sret ya, ditenteni. Akan keluar sendiri darah yang kotor. Merah ke hitaman dan biasanya kental. Niku darah kotor. Ya, kemudian dibersihkan. Sederhana teknisnya, tapi harus ahli. Harus ahli, Pak. Jadi ada dulu orang bekam kepada orang yang masih belajar bekam. Akhirnya gak karu-karuan, jadi borok. Borok, Bu, sampai nyeset, Bu, ngeset. Napa sing diputus urat nadi kulit, mboten permukaan kulit, ngawur. Hati-hati bekam niki. Lah, kenapa ahli? Sebab tujuan orang bekam cuma menghisap, menyedot. Soalnya artinya halijamah nyedot, ya, darah. Dan itu disedot dikeluarkan melalui permukaan kulit, duduk jerone kulit. Hati-hati. Lalu gak paham bekam, khawatir apa? Khawatir terjadi pembekuan darah, ya. Terjadi apa perubahan atau penyumbatan darah. Bahaya niki, harus paham. Contoh malih ngeten. Wong tukang bekam gak ndelok pokoke wong teko tambani. Ini hati-hati. Napa? Harus paham siji, Pak. Ya, orang itu apakah punya darah lebih atau tidak? Ditakoni sampean darahnya normal apa gak? Kurang darah. Ya ojo, jangan dibekam. Nomor loro, sampean iki mrene mau sadurunge ngamuk apa gak? Maksudnya ngamuk itu darah mendidih kan? Darah mendidih, jangan dulu. Ya kalau lungguh sih, Pak, lungguh sih, ngopi-ngopi sih, ya, atau lungguh istirahat. Boleh darah marah kan, berdidih darahnya. Ya. Atau juga tidak boleh ketika orang diare, ya, lagi diare akut, ya, atau juga luka lambung, nggak boleh. Ya, makanya kudu semerep untuk cara bekam. Dan juga umur, hati-hati. Umur dewasa. Nah, balita nggak boleh, ya, atau tua nggak boleh. Kalau Ibnu Sina, Pak, Ibnu Sina ahli dokteran, ya, niku dawuh kalau dulu itu di atas 60 tahun tidak boleh. Lah sekarang ini tergantung nanya usia. Oleh umur 40 lor-loron terus pundi? Ya niki harus sehat wal afiat. Makanya dianjurkan tidak dilakukan di awal bulan. Niki etika bekam niki. Lah biasanya wong bekam niku nerima tamu pertengahan bulan sampai tanggal 21 Hijriah. Kalau wong ahli bekam ojo ngitung Masehi lho nggih. Harus ngitung Hijriah. Pertengahan bulan. Jadi tanggal 17, tanggal 19, tanggal 21 pun niki sae tanggal ini. Jangan di awal bulan. Sebab apa? Sebab ketika awal bulan darah itu masih belum bergolak tubuh kita niki. Kemudian jangan akhir bulan. Kenapa? Karena darah kita berkurang. Loh niki penelitian Ibnu Sina niki, ahli kedokteran, ulama salaf niki. Ya. Tahun 800 pinten wafatin niku Ibnu Sina. Nah niki. Nah, kalau bisa rekomendasi dari Nabi di hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, sing wafat tahun 678 Masehi dibake. Niki riwayat dari Imam Abu Dawud
Imam Abu Dawud niki wafat tahun 889 Masehi di Basrah. Nggih. Juga riwayat Imam An-Nasa'i sing wafat tahun 915 Masehi di Mekah. Niku dawuh Kanjeng Nabi memberikan saran untuk berbekam paling apik napa? Tanggal 17, tanggal 19, tanggal 21 Hijriyah. Dudu umum. Paham ya? Lupa kadung anu Pak, monggo ini anjuran mawon sing sae tanggal 17, tanggal 19, tanggal 21. Napa hukume nyai bayaran wong bekam? Asal mboten mubah, boleh. Boleh. Tetapi napa? Ada hadis yang melarang ngei sangune bekam. Loh, kontra. Cuma jumhur ulama mengatakan boleh memberikan upah terhadap tukang bekam al-hajim, boleh. Kenapa? Sebab Kanjeng Nabi ketika berbekam, berbekam dibekam oleh jenenge Abu Thaibah. Ya, kemudian Nabi waqalladzi hajamahu law kana haraman lam yu'tihi. Apa? Nabi memberikan upah kepada Abu Thaibah. Tapi kalau haram, ya, wa in kana haraman, ya, lam yu'tihi. Kalau itu haram, maka Nabi enggak memberi Abu Thaibah. Berarti apa? Nabi pernah memberi upah orang yang membekamnya. Berarti hukumnya orang tukang bekam menerima upah dari yang dibekam itu diperbolehkan. Paham ya? Lah lek sampean dibekam wong yo ngeki dhuwit, aja meneng ae kan. Sana Bu, wong alate tuku, ilmune senau. Ngoten. Kemari bekam niku, alat niku harus dicuci. Jadi bekam sadane cuci dikai alkohol rumiyin. Alkohol sing pirang persen itu? 75% minimal. Juga diumbah, diresiki, kedarae baru kadang-kadang diumbah. Agar apa? Penyakit darah orang lain biar bersih dengan alkohol, ya. Kayak kapas, siap-siap. Saniki tisu, gampang. Biyen lap. Lap suwe-suwe ngoten nggih. Wis gua lap. Kula nate Pak apa ini belajar bekam niku nate. Ya. Bekam Mas lali suwe. Para hadirin rahimakumullah, intinya begitu. Nah, banyak jenis bekam kuwata. Cuma ngeten, Pak. Bekam niki tidak muncul ketika di zaman Nabi. Perlu diperhatikan. Bekam niki adalah alat kesehatan yang sudah muncul ketika zaman Nabi Lut alaihis salam. Cuma zaman Nabi Lut alatnya nggih watu, Bu. Sampai sesek watu saja di watunya. Sampai ketiyen ngoten. Atau sawat. Mbuk sampai ketiyen sedot. Domeng alatnya memang ngoten watu kan. Atau niku. Nabi Lut alaihis salam. Lah, saya baca buku biografi Nabi Lut alaihi salam niku tahun 1800 sampai 2200 sebelum Masehi. Wis ana bekam, cuma alatnya berbeda. Ya. Baru kemudian ya masuk ke negara Mesir kuno. Negara Mesir kuno kemudian muncul bekam kering, bekam basah. Itu zaman sinten Mesir kuno. Bahkan pengobatan bekam niki pengobatan teristimewa yang dipakai oleh Firaun. Enggak, oleh Firaun. Lah, singkat cerita, nggih, akhirnya masuk ke India. India kuno gawe napa? Tanduk gajah. Apa? Kok kanduk apa? Tanduk kebo digawe untuk bekam, nggih. Baru masuk Arab kuno. Loh, malah Arab terakhir, Pak, untuk masuknya sejarah bekam. Jadi sebelum Kanjeng Nabi lahir sudah ada tradisi pengobatan namanya bekam atau al-hijamah. Ya, makanya para ulama ini beda pendapat bekam niki sunnah Kanjeng Nabi apa tradisi Arab. Ya, ngoten nggih. Makanya para ulama jumhur mengatakan berobat dengan bekam sebagai mengatakan sunnah, sebagai ulama mengatakan mubah atau
boleh. Paham nggih? Niki kedah paham. Oh, bekam ku suwe punan nggih, pun suwe. Nah niki. Baru puncak-puncaknya apa? Alat-alat bekam niku pada tahun 300 Hijriah atau tahun 900-an Masehi, berpusat di Baghdad, Irak. Sebab waktu itu pusat peradaban, pusat keilmuan, pusat kedokteran dunia itu berada di kota Baghdad. Zaman dinasti Abbasiyah. Berkembang akhirnya menjadi pengobatan paling maju di dunia. Bekam niku zaman tahun 300 Hijriah. Akhirnya menjadi alat yang disenangi oleh masyarakat Baghdad. Akhirnya ana sing isok bekam perkara keturunan, ana sing bekam perkara belajar nang wong, terus bekam nang dalan-dalan. Ada juga bekam resmi negara, ngoten Pak. Baghdad dinasti Abbasiyah buka lowongan lembaga kedokteran tinggi Al-Iskandariyah jurusan bekam. Lho pun wonten Pak. Di Baghdad itu tahun 300-an Masehi itu ada fakultas kedokteran yang membuka jurusan perbekaman pun wonten. Jadi oleh negara Abbasiyah waktu itu sing bekam-bekam kudu izin praktek no negara dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga kedokteran. Lah lek ana wong bekam aku wajib izin wajib sertifikat wis ana jaman 300 Hijriah cek aman sampean. Niki para hadirin rahimakumullah. Lah lek sampean bekam nggih saniki pun canggih lah berkembang ya alat canggih. Lek sampean berbekam napa sampean dianjurkan niki ini guru kula dawuh sinten mawon sing kate bekam dan yang berbekam itu dianjurkan membaca ayat kursi. Paham nggih? Ayat kursi dan donga. Allahumma misalnya bismillahirrahmanirrahim ya a'udzu bikalimatillahi karim fi hajamati dan seterusnya minal aini fid dami wa min kulli su'in wa ilanin wa amradin wa asqamin dan seterusnya. Lek apal cara Jawa ya Allah mugi-mugi ya dengan sarana bekam niki kula didohno saking penyakit saking niki ngoten mawon ya niku baru ndonga. Lek sing bekam sholawat nggih, ya sholawat monggo sak karepe monggo ana anjuran apapun bacaannya nggih, terserah. Cuma para ulama, guru-guru kita menganjurkan sebelum bekam itu membaca ayat kursi. Paham ya? Lah, Nabi berbekam ihtajama wa shollah lam yatawaddo. Nabi ketika berbekam, kemudian Nabi sholat lam yatawaddo, Nabi tidak berwudu kembali. Berarti wong sing maring bekam itu tidak membatalkan wudu. Niki Pak. Niki hadis riwayat Imam Ad-Daraqutni rahimahullah sing wafat tahun 955 Masehi di Iran. Dan juga riwayat Imam Al-Baihaqi Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1066 Masehi di Naisabur, Iran. Niku keduanya ulama hadis besar yang bermadzhab Syafi'i. Nggih. Imam Muslim ya hadis sahih niku bermadzhab Pak, madzhab Syafi'i. Imam Bukhari hadis super sahih madzhab Syafi'i. Abu Dawud madzhab Syafi'i. An-Nasa'i, Ibnu Majah, At-Tirmidzi kabeh madzhab Syafi'i. Oh jelas. Wong sampean dudu ahli hadis mek maca hadis tok lho, gak gelem bermadzhab. Aneh sampean ini. Ya, Syafi'i niku ulama salaf. Bukhari Muslim ulama salaf bermadzhab. Dan ngaku ahli hadis, ngaku melok ulama salaf, tapi tidak mau bermadzhab, metodologi keilmuannya dipertanyakan. Ya kurang apa ini? Niki para hadirin rahimakumullah, terakhir ya. Terakhir ngeten. Jadi waktu niku nggih ada riwayat dari sahabat saya lupa Tamim Ad-Dari radhiyallahu an
niku pernah mengatakan ngeten bahwa nggih Nabi pernah mendatangkan, memanggil da'a, ya, memanggil tukang bekam dan diberi apa namanya upah. Dan Nabi setelah itu tidak wudhu ketika mau sholat. Banyak hadis nih. Lah, apakah hukumnya bagaimana Pak? Apakah hadis niki sesuai dengan apa dapat dibuat dalil? Nah, ngaji rumin, ya, kan? Sebab ada hadis lain yang mengatakan apa? Nabi habis bekam niku mandi. Riwayat Ibu Aisyah. Nanti ngeten. Ada dua pendapat ya. Dua pendapat yang mengatakan dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Ada yang mengatakan sebagian, ya ini jumhur, itu mengatakan habis berbekam tidak batalkan wudu. Contoh sampean sedang bekam, wudu rumiyin ngoten lho, wudu rumiyin, kemudian bekam. Nah, kalau habis bekam, ketika belum batal wudunya, sholat tidak tidak batal wudunya. Yeah. Nah, ini pendapat sinten, salah satunya pendapat ulama Nusantara yang ilmunya diakui dunia, sinten, Syekh Muhajirin Ansar Ad-Dari, ya, ulama Betawi, sing wafat baru kemarin 2003 yang lalu, membuat kitab namanya Kitab Misbahul Dhalam Syarah Bulughul Maram. Beliau temannya Syekh Yasin Al-Fadani. Juga beliau salah satu guru dari Mbah Maimun Zubair ketika Mbah Maimun mondok di Madinah. Beliau mengatakan dalam kitab beliau bahwa pendapat hadis ini itu bisa menjadi dalil atau hujjah bagi orang yang setelah berbekam ketika punya wudu tidak usah wudu kembali. Ya. Yang kedua, wis gini kalau rinci mazhabnya cek gampang. Menurut mazhab Hanafi, ya, itu berbekam mengeluarkan darah membatalkan wudu. Mazhab Hanafi. Kemudian mazhab Maliki, mazhab Syafi'i tidak membatalkan wudu. Lah kita ikut mazhab Syafi'i. Berarti kalau kita punya wudu ketika berbekam langsung sholat, tidak usah mengulangi wudu kembali. Paham ya? Nah niki Pak. Nah, tetapi sebagian ulama Pak dari Syafi'i, termasuk yang sewu guru-guru kita di pondok, itu tetap menyarankan setelah berbekam dianjurkan untuk wudu. Untuk wudu. Nah, sebab ada hadis ngeten, keumum hadis, ya, setiap darah yang mengalir dari tubuh dianjurkan untuk berwudu. Hadis nih ya. Jaga nih ono ulama yang wajib nggih. Jadi mari bekam itu wajib wudu. Sinten? Mazhab Hanafi. Lah untuk keluar dari khilaf ini, sebagai ulama Syafi'i itu menganjurkan habis bekam wudu. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan habis bekam mandi. Di kitab Al-Um beliau mengatakan mandi. Sebab apa? Biar segar kembali. Niki. Jadi artinya begini. Sampean mengambil pendapat habis bekam dengan catatan punya wudu loh nggih. Kemudian berbekam, kemudian sholat tidak wudu kembali, tidak apa-apa. Sebab sebagai besar ya dari ulama kita itu mengatakan tidak perlu wudu kembali. Yang kedua, anjuran dari sebagian dari guru-guru kita itu menganjurkan habis bekam tetap wudu kembali atau mandi agar stamina kita lebih bugar dan segar kembali. Paham nggih? Nah niki pun jam 8:08. Lanjut mboten niki? Mboten. Pun nggih, lan niku saged kula sampaiaken. Jadi sing bekam-bekam niku lek saged sadurunge bekam wudu lho nggih. Nah, mari wudu, kemudian ayat kursi mbok maca apa serah sing mandu terserah, karena kita para ulama pengobatan banyak nggih, termasuk tentang At-Tibbun Nabawi, Al-Hijamatun Nabawiyah, kata kitab tentang pengobatan niku nggih. Lah sampean kata wudu habis bekam ndak wudu nggih monggo, wudu kembali atau mandi habis bekam mboten napa-napa.
Paham nggih? Paham nggih? Nggih, mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.